Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Salat berangkikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Sejarah turunnya Al-Quran dan sebab nuzul Quran. Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kalinya pada malam Qadar atau malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turunnya berlanjut secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa itu selama kurang lebih 23 tahun. Sebagaimana pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya yang kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian penurunan selanjutnya Al-Quran itu diturunkan secara lengkap ke Baitul Izzah di langit pertama, dan terakhir diturunkan secara terpisah dan berangsur-angsur sejalan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Justru tidaklah tepat bila dikatakan bahwa penurunan Al-Quran itu hanya satu malam dan satu bulan, yaitu bulan Ramadan saja. Akan tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di sepanjang hari dan bulan, bahkan tahun. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu, di mana menurut hadis tersebut ada dua cara penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali melihat malaikat Jibril alaihissalam. Itu hanya saja datang kepadanya berupa suara seperti lonceng atau dencingan suara lonceng dan suara yang kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga dengan segala kekuatannya saja menerima pengaruh itu. Kemudian suara itu terputus dan beliau telah dapat memahami dan menghafalkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril datang menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dan bentuk manusia biasa, sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Jibril itu lalu menyampaikan wahyu itu kepadanya dan beliau dapat memahami dan menghafalkannya. Ketika wahyu turun, baik melalui pertama maupun yang kedua, disertai tekanan ringan maupun berat, Rasulullah tetap sadar dan memahami sepenuhnya apa yang diwahyukan kepadanya. Bahkan Rasulullah selalu menggerakkan lidah dan bibirnya mengulang-ulangi bacaan wahyu yang diterimanya agar tidak lupa. Akhirnya dan mantap Rasulullah dapat mengikuti seluruh yang disampaikan malaikat Jibril, huruf demi huruf, karena Allah memudahkannya untuk dapat memisahkan wahyu yang diterimanya dan menghafalkannya secara berangsur-angsur. B. Asbabun nuzul. Sababun nuzul atau boleh juga disebut asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa, perkataan sababun nuzul berarti sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, ayat-ayat yang turun yang berhubung dengan masalah-masalah kisah dan hal ihwal umat terdahulu beserta para nabi mereka, soal-soal yang berhubungan dengan alam gaib, hari kiamat, dan lain-lain tidaklah termasuk ke dalam pengertian asbabun nuzul, melainkan hanya untuk memberi petunjuk agar Nabi SAW
tetap tabah, sabar dan menempuh jalan lurus, biasanya ayat-ayat Al-Quran yang turun. Biasanya ayat-ayat Al-Quran turun karena didahului oleh suatu sebab, ada kalanya untuk menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus atau peristiwa, dan ada kalanya yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Suatu ayat atau beberapa ayat yang turun dalam bentuk peristiwa, ada yang berupa pertengkaran, ada pula berupa kesalahan serius, dan ada pula peristiwa itu berupa cita-cita atau suatu keinginan yang baik. Baiklah, itulah hasil pembacaan, hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.